anak-anak sekolah minggu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kalian semua bersukacita ya. Apalagi nih, mulai minggu ini kita akan rutin lagi bersekolah minggu. Ibu guru senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anak-anak semua. Oh ya anak-anak, sebelum mulai dalam pelajaran kali ini kita kedatangan Rasul Samuel Hadiwidakdo yang kekasih. Beliau sangat ingin menyapa anak-anak semua dari Sabang sampai Merauke. Mari kita lihat dan dengarkan apa kata beliau. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi juga para guru sekolah minggu yang kasih. Apa kabar pagi hari ini? Selamat berjumpa lagi dalam tahun ajaran yang baru, tahun 2021, tahun 2022. Tim Pokja Sekolah Minggu telah dan terus mempersiapkan materi kita, dan para guru sekolah minggu kita dengan setia akan terus mengajar, membimbing kita selanjutnya, sehingga anak-anak sekolah minggu akan bertumbuh di dalam pengetahuan ilahi, di dalam kekayaan Tuhan Yesus Kristus. Kami, kelompok para rasul, mendoakan berkat yang berkelimpahan agar kita tetap sehat, baik jasmani dan rohani. Kuharapkan tetap bersukacita di dalam Tuhan dan jangan lupa berdoa sehingga pandemi ini segera berlalu. Ya, meskipun pandemi masih berjalan, kita tetap bersukacita, kita tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik, tapi kita dapat mengikuti pelajaran sekolah minggu yang telah disiapkan bagi kita. Kudoakan Allah memberkati kita sekalian. Kami, kelompok Rasul, mengasihi engkau sekalian. Selamat menikmati sekolah minggu. Terima kasih. Terima kasih banyak Rasul Samuel yang kekasih. Kami juga sangat mengasihi Rasul Samuel. Nah, anak-anak, sekarang apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu? Ayo, siapa yang sudah siap boleh angkat tangannya. Wah, kelihatannya semua sangat bersemangat nih. Puji Tuhan. Oh ya anak-anak, selama sekolah minggu, anak-anak duduk yang rapi ya. Duduk yang tegak, tidak rebahan, yang tenang, biar kita bisa fokus mengikuti sekolah minggu. Tidak ada yang makan atau minum saat sekolah minggu juga ya, karena kita akan belajar firman Allah dan kita ingin menghormatinya. Nanti ikut memuji Tuhan juga ya. Berdoa, menghafal ayat Alkitab, dan membuat aktivitas-aktivitas sesuai arahan yang diberikan. Oh ya, siapkan juga Alkitab, pulpen, dan buku catatan, supaya setelah pelajaran sekolah minggu ini selesai, anak-anak bisa menuliskan lagi apa pelajaran kita hari ini. Ayo, disiapkan ya yang tadi Ibu sebutkan. Bu Guru akan beri waktu 5 hitungan untuk kalian bersiap-siap. Dihitung mulai dari sekarang ya. 1 titik titik, 2 titik titik, 3 titik titik, 4 titik titik, 5 titik titik. Ting tong. Waktunya sudah habis. Sip. Kalau anak-anak sudah siap semua, ikuti pelajaran sekolah minggunya dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai ada yang terlewat, karena hari ini kita akan belajar dari satu cerita Alkitab yang luar biasa. Tapi pertama-tama kita akan memuji Tuhan dulu ya. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan?
Belum terdengar suaranya? Sekali lagi dong. Sudah siap memuji Tuhan? Yeay, sip kalau begitu. Baiklah, kini kita akan menyanyikan sama-sama lagu yang berjudul Tongkat Kepercayaan. Semoga anak-anak semua sudah tahu lagu ini. Kita ingin bernyanyi sambil berdiri ya. Ayo berdiri semua, stand up semua. Ayo itu yang di sana yang masih pada ngantuk, semangat dong. Berdiri, berdiri. Kalau begitu, mari kita mulai bernyanyi. Musik. Anak-anak, selanjutnya kita ingin berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bu Tanti dari Sidang Sida Negara. Silakan Bu Tanti. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu semua. Sebelum pelajaran sekolah minggu di tahun ajaran yang baru ini dimulai, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih yang berada di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pagi ini untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua berkat dan hal-hal yang baik yang telah Bapa tambahkan dalam kehidupan kami. Bapa, pagi ini adalah minggu pertama kami bersekolah minggu di tahun ajaran yang baru. Dan sebentar lagi pun kami akan mendengarkan pengajaran-Mu. Berkati, pimpin dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran sekolah minggu dengan baik dari awal sampai akhir. Sentuhlah hati tiap anak-anak-Mu, agar pengajaran yang diberikan dapat kami mengerti dan bersama-sama dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Jamahlah Bapa, sembuhkanlah mereka Bapa, sehingga anak-anak-Mu dapat kembali sehat seperti sedia kala. Bagi anak-anak-Mu yang belum memiliki sukacita untuk sekolah minggu, sentuhlah hatinya Bapa, agar mereka memiliki kesukaan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sekolah minggu. Kini kami bersiap Bapa untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Persambungkan doa kami dengan Rasul Kepala dan jawatan Rasul yang ada di seluruh muka bumi ini. Berikan lebih dari kemampu kami mohon Bapa. Doa ini kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak yang kekasih, Bu Guru mau tanya nih, apakah kalian pernah diberitahu atau dinasehati sesuatu oleh mama papa kalian?
tapi kalian gak percaya atau gak nurut. Misalnya nih, mama papa kalian bilang, "Nak, ingat main gamenya jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti waktumu habis begitu saja. Kapan kamu akan belajar? Nanti nilai raportmu menurun loh." Terus gimana nih biasanya reaksi anak-anak? Biasanya nih anak-anak kalau sedikit marah ya, kesel karena diingetin suruh berhenti main gamenya dan bilang, "Ih, apaan sih mama, papa? Aku kan baru juga sebentar mainnya." Padahal kalian gak sadar, kalian sudah lama, sudah berjam-jam mungkin anteng main game. Semoga anak-anak gak gitu ya. Tapi kira-kira apa ya yang terjadi kalau kalian tidak mendengarkan apa kata mama papa ini? Ya, waktu kalian belajar jadi berkurang dan akibatnya nilai raport kalian bisa-bisa menurun. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa yang terjadi ketika Nabi Elia memberitahu Raja Ahab bahwa Allah adalah Allah yang esa dan yang sejati. Esa itu artinya tunggal atau satu ya anak-anak. Yuk kita dengarkan cerita selengkapnya. Aku mendengar tangisan orang-orang yang tak bersalah di mana-mana. Tuhan, siapapun yang menyembah Engkau dibantai. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Aku telah menjadi sangat tua dan lemah. Allah, mengapa Engkau diam saja? Elia, Hah? Allah? Elia, jangan takut. Aku besertamu. Pergilah ke kebun anggur itu dan temuilah Ahab di sana. Aku akan melakukannya. Aku akan pergi dan menemui Ahab. Menurut kalian, mengapa Elia pergi kepada Ahab? Ya, betul. Karena Ahab sudah mengizinkan istrinya menyembah Allah yang palsu. Tolonglah Raja, aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Tidak salah katamu. Bagaimana dengan menyembah Allah yang palsu? Tidak Raja, aku hanya menyembah satu Allah yang sejati, Allah Israel. Hah, beraninya kamu? Tak tahukah kamu bahwa Baal adalah satu-satunya Allah yang sejati? Bawa dia dan bunuh dia, dan bunuh siapapun yang tidak menyembah Allah kita, Baal yang luar biasa. Tolong jangan, tidak. Kemarilah hai orang bodoh. Kebun anggur ini begitu indah. Sungguh ide Isabel yang luar biasa. Hahaha. Yang harus kita lakukan adalah untuk mendakwa pemilik kebun anggur ini dan kemudian membunuhnya. Dan semua kebun anggur ini akan menjadi milikku. Cemerlang. Ahab, kamu adalah kutukan Israel. Hah? Siapa itu? Siapa kamu? Namaku Elia. Aku datang ke sini untuk menyampaikan satu pesan dari Allah. Apa pesannya? Engkau telah melakukan yang tidak menyukakan Allah. Engkau telah memenuhi negeri ini dengan berhala-berhala dan membawa Israel ke dalam dosa. Engkau mengingkari keadilan bagi orang miskin. Engkau melakukan pembunuhan. Dan sekarang engkau juga mengambil harta miliknya. Aku akan membawa bencana pada keluargamu. Anak-anakmu akan dimakan oleh burung pemakan bangkai, dan anjing-anjing akan memakan istrimu Isabel. Maafkan aku telah berbuat dosa. Tolong, berdoalah agar Tuhan mau mengampuni aku. Tolong. Tidak, engkau tidak mendapatkan pengampunan. Engkau telah menajiskan negeri ini dengan berhala-berhala. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, semoga Baalmu memberimu hasil panen. Anak-anak, pada waktu itu Allah berbicara kepada Raja Ahab melalui Elia. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang terjadi jika tidak ada embun atau hujan untuk waktu yang lama? Ya, jika tidak ada embun atau hujan untuk waktu yang begitu lama,
Inilah yang disebut dengan kemarau. Saat kemarau tiba, tanaman-tanaman tidak tumbuh karena tanaman-tanaman tidak mendapatkan cukup air. Dan akhirnya tanaman-tanaman ini mati, maka tidak ada makanan. Setelah memberitahukan penghakiman dari Allah, Elia berbalik dan pergi. Elia tahu bahwa jika ia ditemukan, maka ia juga akan dibunuh. Jadi, Elia pergi ke hutan dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Raja Ahab kembali ke istana dan mengatakan kepada istrinya Isabel segala sesuatu yang telah terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Perkataan Nabi itu membuatku takut. Jangan bodoh sayang. Engkau tahu bahwa Allah yang mengirimkan hujan dan memberikan kepada kita hasil panen yang baik. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Jika itu masih mengganggumu, maka kita akan mempersembahkan kurban istimewa kepada Baal mulai besok. Tapi perkataan Nabi itu masih menghantuiku. Siapa namanya? Aku akan mengirimkan prajurit untuk menangkap orang tua yang bodoh itu. Kita akan membiarkan orang-orang melihat saat dia dikurbankan kepada Baal. Menurutku, kita tidak akan dapat menemukannya. Tidak seorang pun tahu dari mana ia datang dan kemana dia pergi. Dengarkan aku sayang. Menurutku adalah lebih baik jika kita bertobat dan berbalik kepada Allah Israel. Tidak akan pernah ada Allah lain kecuali Baal. Aku akan menemukan lelaki tua itu. Sekalipun ia bersembunyi di dalam bumi, aku akan menemukannya dan membunuhnya. Isabel mengutus para prajuritnya kemana-mana untuk mencari Elia, tetapi tidak seorang pun dapat menemukan Elia. Sementara itu, seperti yang Allah katakan kepada Ahab, kekeringan parah melanda negeri itu. Pepohonan dan tanaman mengering, tapi Allah memelihara Elia. Elia minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak membawakannya roti dan daging untuk dimakan. Puji dan kemuliaan bagi Allah yang telah menyediakan bagiku roti dan air. Kekeringan menjadi sangat parah yang membuat gagal panen dan sapi-sapi mulai mati juga. Isabel mengira Baal akan senang dengan kurban manusia dan mendatangkan hujan. Jadi ia mulai mengorbankan orang-orang Israel satu persatu. Ibu, tolong aku. Tidak. Pergi kau. Ibu, tolong aku. Berapa lama Tuhanku? Berapa lama? Orang-orang miskin mati kelaparan. Darah hamba-hambamu yang setia banyak tertumpah. Mengapa engkau diam saja, Tuhanku? Elia. Ya, Tuhanku. Kamu harus pergi ke Sarfat di Sidon. Di sana seorang janda akan memberimu makan. Sungai ini akan mengering. Ya, Tuhanku, aku akan ke sana. Menuruti firman Allah, Elia meninggalkan hutan itu dan pergi ke Sarfat. Ia berjalan berhari-hari tanpa makanan dan air. Wah, sungguh baik ya Allah kita. Pada saat Elia mengalami kesulitan, Allah mengirimkan burung-burung gagak yang membawakan roti dan daging untuk dimakan oleh Elia. Jadi Elia nggak kelaparan. Anak-anak tahu kira-kira kenapa ya Allah mengirimkan burung-burung gagak kepada Elia? Ya, Allah memelihara Elia karena ia telah melayani Allah yang esa, yang sejati. Meskipun dengan demikian bukan berarti Elia enak-enakan, karena Elia juga mengalami penderitaan akibat kekeringan ini. Tapi yakinlah, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah akan dipelihara sehingga bisa melalui masa-masa yang sulit. Terbukti pada waktu itu Allah memelihara Elia. Jadi meskipun kita juga harus mengalami keadaan-keadaan yang sulit,
yakinlah bahwa Allah tetap memelihara kita. Lalu, mengapa Allah tidak berkenan kepada bangsa Israel atau Allah tidak senang kepada bangsa Israel? Ya, itu karena mereka percaya kepada berhala, yaitu siapa tadi ya anak-anak? Betul, bangsa Israel pada waktu itu lebih percaya kepada Baal daripada kepada Allah. Dalam kamus, berhala berarti patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja, tapi bukan Allah yang sesungguhnya. Ayo sekarang anak-anak tentukan, mau menjadi seperti Elia yang percaya kepada Allah, atau seperti Ahab dan bangsa Israel yang percaya kepada Baal? Ya pastinya kita ingin belajar hidup seperti Elia ya, yang hanya percaya kepada Allah yang Esa. Nah anak-anak, jadi apa ya yang dapat kita pelajari dari cerita pelajaran hari ini? Ya betul, hanya Allah satu-satunya Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya yang kita percayai. Yuk, sekarang mari kita katakan sama-sama, kita percaya kepada Allah yang Esa, yang sejati dan yang hidup. Ini artinya kita hanya percaya kepada Allah dan kita hanya melayani Allah. Allah kita luar biasa. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih ya? Sekarang Bu Guru akan ajak anak-anak untuk belajar ayat hafalan. Yuk, sekarang diambil Alkitabnya yang tadi sudah disiapkan. Ibu Guru juga mau ambil Alkitabnya ya. Sekarang kita buka dari Keluaran 20 ayat 3. Yuk kita buka sama-sama. Yang belum bisa baca boleh dibantu mama, papa, kakak, kakek atau nenek juga bisa ya. Yuk, sekarang kita baca Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Kita ulang sekali lagi ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau anak-anak belum hafal, nanti anak-anak bisa baca ayat ini berulang-ulang ya. Pokoknya sampai anak-anak semua hafal. Yes. Anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya. Jawab yang jujur ya. Siapa nih anak-anak yang sering sekali bermain game? Seperti misalnya PUBG, atau mungkin Mobile Legends, atau mungkin Free Fire. Seperti yang berikut ini nih. Atau siapa nih di antara anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk nonton atau kepoin artis-artis K-pop, artis-artis Korea seperti ini? Atau siapa nih di antara anak-anak yang sering TikTokan seperti ini? Ayo angkat tangannya. Wow, banyak yang angkat tangan nih. Iya, terkadang kita melakukan hal-hal ini sampai lupa waktu. Waktu berlalu dan kita bahkan sampai-sampai gak sadar dan gak peduli dengan keadaan di sekitar kita. Anak-anak yang kekasih, jika hal-hal tadi dilakukan berlebihan atau menghabiskan waktu kita, ini tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Malah bisa-bisa menjauhkan kita dari Allah. Emangnya kenapa ya? Ya, karena apa yang kita anggap lebih penting atau paling penting ini bisa juga disebut berhala bagi kita. Wih, serem ya? Kalau gitu, kita nggak boleh main game dong, Bu. Nggak boleh main TikTok dong, Bu. Boleh-boleh saja anak-anak, asalkan
kalian ingat waktu. Jangan lama-lama mainnya. Apa yang kita lakukan itu mungkin gak buruk sebenarnya. Tapi kalau waktu yang kita habiskan untuk melakukan itu lebih banyak atau lebih penting daripada waktu yang kita persembahkan kepada Bapa Surgawi kita, itu dapat menjauhkan kita dari Allah. Kita harus selalu ingat bahwa kita harus mengutamakan Allah. Allah mengharapkan kita lebih sering atau lebih banyak melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah. Misalnya apa ya? Misalnya seperti membaca Alkitab, menyembah Allah, berdoa, dan masih banyak lagi. Yuk sekarang kita renungkan atau kita ingat-ingat hal atau kegiatan apa yang penting bagi kita dari hari ke hari. Apakah yang mendekatkan kita kepada Allah atau malah yang menjauhkan kita dari Allah? Nah, dari situ kita akan menyadari sesuatu. Jika selama ini waktu kita dengan Allah hanya sedikit, mari kita tambah lagi waktu kita dengan Allah. Karena ingat ya anak-anak, hubungan kita dengan Allah adalah yang paling penting dalam hidup kita. Meskipun biasanya hal-hal lain yang malah menguasai hidup kita, mulai sekarang yuk kita gunakan lebih banyak waktu kita dengan Allah setiap harinya. Misalnya seperti tadi, untuk menyembah Allah, untuk memuji Allah, membaca Alkitab, dan juga berdoa. Kalau berdoa atau mengikuti kebaktian atau mengikuti sekolah minggu, meskipun secara daring atau online, anak-anak harus tetap sungguh-sungguh ya, tetap gak boleh semaunya. Anak-anak yang kekasih, biarlah pelajaran kita kali ini mengingatkan kita untuk meletakkan Allah di tempat yang paling utama dalam hidup kita. Mintalah hikmat kepada Allah bagaimana kita dapat menggunakan waktu dalam hidup kita. Kemudian, dengarkan jawaban Allah dalam hati kita. Anak-anak, kita ingin percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang hidup, karena hanya Allah penuntun, penolong, dan pelindung kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom anak-anak, seru ya cerita hari ini? Yuk sekarang kita akan buat aktivitasnya. Hari ini kita akan membuat bentuk burung gagak seperti ini. Bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama-sama. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Sudah siap alat dan bahannya anak-anak? Ya, ayo kita buat. Pertama, kita akan membuat bentuk setengah lingkaran. Bila ada jangka di rumah, anak-anak bisa membuatnya dengan bantuan jangka atau juga benda yang berbentuk bulat yang ada di rumah ya. Lalu sekarang kita akan membuat bentuk kepalanya. Seperti ini. Sekarang kita akan membuat bagian ekornya. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagian sayap. Seperti ini ya.
Setelah selesai, sekarang yuk kita gunting. Setelah itu, kita kumpulkan bentuk-bentuk yang sudah kita buat. Ya, sekarang kita akan membuat bentuk paruh. Seperti ini caranya ya. Lalu sekarang kita akan membuat bentuk kakinya. Seperti ini caranya. Kemudian kita gunting kembali bentuk yang sudah kita gambar. Selanjutnya kita akan membuat mata. Seperti ini. Ya, sudah selesai semua bentuk-bentuk yang kita perlukan. Anak-anak, jika anak-anak tidak memiliki kertas warna, anak-anak bisa menggambarnya di kertas berwarna putih, lalu mewarnai bentuk-bentuk yang diperlukan seperti ini ya. Yuk sekarang kita susun potongan gambar-gambar ini. Bentuk setengah lingkaran kita buat menjadi membentuk kerucut seperti ini. Bentuk kepala kita akan tempel dengan bentuk paruh yang sudah kita buat dan juga bentuk mata ya. Lalu sekarang kita ambil bentuk sayap lalu kita tempel pada bentuk kerucut seperti ini. Setelah itu kita tempelkan kepalanya. Lalu sekarang kita tempelkan bagian ekornya ya. Terakhir kakinya ya, jangan lupa. Wah, sudah lengkap. Lalu anak-anak bisa menambahkan kertas bertuliskan ayat hafalan kita hari ini dari Keluaran 20 ayat 3. Inilah aktivitas kita hari ini. Selamat mencoba ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sampai di sini pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Kini kita ingin kembali mengucap syukur kepada Allah. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh teman kita, Ebner. Silakan Ebner. Halo teman-teman, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu pada pelajaran sekolah minggu sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik dan lancar. Bapa, kami anak-anak-Mu yang kecil, berikan kami hati yang dapat menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu, selalu bersukacita, memuji dan memuliakan. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, diberikan berkat dan perlindungan-Mu Bapa. Bagi yang sakit sembuh,
sembuhkanlah, dan kami mohon agar pandemi ini segera berakhir. Bapa, tolong kami agar kami dapat menggunakan waktu hidup kami dengan sebaik-baiknya, agar kami dapat semakin percaya dan dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Persambungkan doa kami dengan Rasul Kepala dan para Rasul. Doa ini kami dasarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita kembali menyanyi satu lagu berjudul Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Anak-anak ikuti gerakannya ya. Yuk kita berdiri lagi. Kita nyanyi sama-sama. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, beri haleluya. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Our God is the God of Elijah, mighty, strong, and true. Our God is the God of Elijah, pray to Him, He will answer you. Once Elijah said to King Ahab, we will have a test. We shall build a pair of altars here